Nah ini Kang Rashid, terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tidak hanya berupa chat tapi berupa video pertanyaan nih Kang yang sudah dikirimkan di media sosial @dikalamhati. Kita putarkan dulu video pertanyaan dari salah satu teman hati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rashid. Saya dengan Irma di Pondok Pucung dan saya ingin bertanya, apabila kita mengidap sebuah penyakit namun kita tidak konsisten gitu dalam melakukan pengobatan, apakah itu termasuk ke dalam perbuatan yang menyia-nyiakan karunia kesehatan dari Allah? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Rashid. Terima kasih teman hati dan mati Allah, pertanyaannya atas tentang bagaimana menyikapi ketika sehat dan bagaimana menyikapi ketika sakit. Nah, hal ini izinkan Kang Rashid menyampaikan sabda Nabi tentang hal ini. Beliau bersabda, Innallaha ta'ala anjalad da'a wad dawa. Allah itu menurunkan penyakit sekaligus dengan obatnya. Walikulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Yang tidak ada obatnya kecuali kematian. Selain kematian itu ada obatnya. Lantas apa anjurannya? Rasulullah menyampaikan, ibtadau wala tadau bil haram. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hendaknya kalian ketika mendapatkan ujian sakit, ibtadau, berobatlah. Mencari ikhtiar untuk mengobati sakitnya itu. Tetapi ada rambu-rambunya. Ibtadau, berobatlah. Maka harus disiplin berobat. Memang perlu dengan kedisiplinan. Kalau kita sakit, kalau calik wae, indolohom, diam saja gitu ya kayak sir. Itu dia, Allah marah. Karena tidak ada ikhtiar. Tidak ada untuk berobat, ikhtiar. ya? Nah, berarti dia menyia-nyiakan kemampuan untuk berobat. Dia menyia-nyiakan kemampuan untuk berikhtiar. Dia nerima aja gitu. Coba kayak sir, kalau kayak sir lapar, dia mah gerak. Cari makan sih. Gerak nyari makan. Kalau kayak sir dompet tipis, pengen nyari dolar, segenggam berlian untuk persiapan pernikahan, katakan gitu. Semangat kerja. Semangat kerja. Nah, kalau sakit, diam saja, itu nggak boleh. Bahkan kondisinya bisa makin parah ya. Bisa makin parah, digerakkan. Maka kata Nabi, ibtadau, hendaknya kalian berobat. Betul. Dan berobat itu disiplin. Apa katakan dokter? Pak, maaf, pagi hari 1, siang hari 1, sore malam hari 1. Ini obat untuk mendisiplinkan berobat itu. Kita pun harus disiplin makan itu. Gitu ya. Maka oleh karena itu, tetapi ada warning dari Rasulullah, wala tadau bil haram. Silakan engkau berobat, tapi jangan berobat dengan cara haram. Nah, itu tuh. Baru pengen saya tanyain tuh. Itu. Kalau saya berobat ada warningnya, tetap jangan sampai menghalalkan segala cara, tetapi pingin sehat tapi dengan cara haram. Itu Allah juga menegur ya, tidak boleh. Menegur. Terkait dengan sehat juga nih Kang. Kadang-kadang kan ketika kita sakit, baru tuh kita ingat bahwa wah ternyata sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Bagaimana agar menjaga biar pada saat kita sehat, kita tuh tetap ingat sama Allah Kang. Ya, makanya kalau ketika kita sehat, ingat kepada Allah. Tetapi ketika kita sakit pun juga ingat kepada Allah. Allah punya cara bagaimana menyapa hambanya. Kadang menyapa dengan sehat, kadang menyapa dengan cara sakit. Punten. Saking cintanya Allah kepada, maka memandang peristiwa yang berkenaan dengan kita harus pandang dengan iman. Kenapa Allah kirim sakit? Kalau toh dia tidak sakit, maka korupsinya semakin menjadi-jadi. Maksiatnya semakin menjadi-jadi. Dia berhenti narkoba karena dia sakit. Dia berhenti zina karena dia sakit. Berarti sakit itu penyelamatan bagi dia. Kalau sakitnya diterjemahkan, ini teguran Allah, ini ujian dari Allah, maka harus kembali kepada maafkan aku ya Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini sebagai engkau bisa menghilangkan dosa-dosaku. Gitu ya. Yang kedua, semoga dengan sakit ini sehingga aku tidak merajalela untuk berbuat maksiat. Itu sakit. Sehat. Sehat itu juga nikmat. Kadang di sisi lain juga sakit itu pun juga nikmat. Maka Allah menyapa hambanya dengan dua cara. Kadang menyapa dengan sehat, kadang menyapa dengan sakit. Nah, menyapa dengan sehat itu seperti apa? Kadang-kadang kita kan juga tidak sadar begitu. Ya, contoh dengan sehat. Dia sadar, maka ya Allah, alhamdulillah saya sehat ya. Tetangga sebelah satu klaster kena corona semua. Itu memandangnya begitu kayak sih. Maka orang-orang yang
ketika dia sehat, tidak dekat kepada Allah, datang di rumah sakit dah. Ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang tidak bisa bernapas, ada yang punten sekali. Maka kalau orang bersyukur itu adalah dia lihat ketika melihat orang lain ketika tidak nyaman. Luar biasa sekali ini bagaimana tausiah dari Kang Rashid, bagaimana agar kita tuh bisa memaknai bahwa sehat itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja harus kita syukuri dan harus kita implementasikan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.